Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi kita di Kisah Islami AK7. Semoga kalian sehat selalu dan berada di taufik hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini kita akan mengisahkan tentang taubatnya seorang pembunuh yang semasa hidupnya mendapat titel seorang ahli maksiat. Bahkan ia telah menghilangkan nyawa 99 orang. Namun pada akhirnya ia masuk surga dan mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penasaran dengan kisah ceritanya? Yuk kita simak bersama-sama. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim bahwa pada zaman dahulu ada seorang pemuda yang berkelakuan sangat buruk. Bahkan bisa dikatakan si pemuda itu adalah seorang ahli maksiat. Telah banyak kemaksiatan berat yang sudah ia lakukan. Ia telah menghilangkan nyawa 99 orang. Ia seorang peminum berat dan juga ahli zina. Setiap hari perbuatan itu telah ia lakukan. Segala bentuk kemaksiatan sudah pernah ia lakukan. Suatu ketika, dalam hati kecilnya ada keinginan untuk bertaubat. Ia ingin mencari jalan kebenaran, ia ingin menjadi orang baik. Dengan niat ingin bertaubat, ia mencari seorang kiai yang bisa menunjukkan kepadanya bagaimana cara bertaubat. Setelah mencari ke sana kemari, ia menemukan seorang kiai. Ia pun mengutarakan keinginannya untuk bertaubat. Dia bertanya kepada Pak Kiai. Ia berkata, "Saya ini seorang ahli maksiat. Telah banyak dosa yang telah saya lakukan. Saat ini saya datang kepada engkau dengan niat untuk bertaubat." Kemudian kiai itu bertanya, sebesar apakah dosanya? Ia pun menjawab bahwa dosanya amat besar, melebihi gunung, melebihi air di samudra, bahkan melebihi dunia ini. Kemudian kiai tersebut menjawab bahwa dosa apa saja yang telah kamu lakukan sampai-sampai bisa melebihi gunung, melebihi air di samudra, bahkan melebihi dunia ini? Si pemuda pun berkata, segala bentuk kemaksiatan dan dosa besar telah saya lakukan. Saya telah membunuh 99 orang, minum minuman keras, dan zina telah menjadi pekerjaan saya sehari-hari. Kemudian sang kiai sangat terkejut mendengar pengakuan si pemuda. Bahkan hampir saja ia tidak bisa berkata-kata. Kiai tersebut berkata bahwa dosanya sangatlah besar. Terlalu banyak kemaksiatan yang telah ia lakukan. Hidupnya bergemilangan dengan dosa. Allah tidak akan mungkin mengampuninya, kata sang kiai dengan nada tinggi. Mendengar jawaban sang kiai, si pemuda naik pitam. Ia tersinggung dengan jawaban sang kiai. Tanpa pikir panjang ia bunuh kiai itu, sehingga genaplah 100 nyawa melayang di tangannya. Tetapi niat dia untuk bertaubat tidak berhenti sampai di situ saja. Ia masih mempunyai keinginan yang kuat untuk bertaubat. Ia pun kembali berjalan untuk mencari kiai yang lain. Tak berapa lama, ia menemukan seorang kiai dengan niat untuk bertaubat. Ia pun mengatakan hal yang sama seperti ketika ia menemui kiai yang pertama tadi. "Pak Kiai, saya ini seorang ahli maksiat. Telah banyak dosa yang telah saya lakukan. Saat ini saya datang kepada engkau dengan niat untuk bertobat." Kemudian kiai itu bertanya sebesar apakah dosanya. Kemudian lelaki itu berkata bahwa dosanya amatlah besar, melebihi gunung, melebihi air di samudra,
bahkan melebihi dunia ini. Kemudian kiai tersebut menjawab bahwa dosa apa saja yang telah kamu lakukan sampai-sampai bisa melebihi gunung, melebihi air di samudera, bahkan melebihi dunia ini. Pemuda itu menjawab bahwa segala bentuk kemaksiatan dan dosa besar telah ia lakukan. Ia membunuh 99 orang dan seorang kiai. Kemudian dia meminum minuman keras dan zina telah menjadi pekerjaannya sehari-hari. Dengan tenang dan muka tersenyum, sang kiai menjawab, "Sebesar apapun dosamu, tidak akan pernah melebihi besarnya rahmat Allah." Mendengar jawaban sang kiai, si pemuda merasa agak sedikit tenang. Dengan ragu-ragu, ia bertanya, "Jika saya bertaubat, apakah taubat saya akan diterima oleh Allah?" Dengan tegas sang kiai menjawab, "Insya Allah akan diterima oleh Allah jika kamu berniat sungguh-sungguh untuk bertaubat dan melakukan taubat dengan benar, dan semata-mata hanya untuk mencari ridha Allah. Kalau begitu, apa yang harus saya lakukan? Bagaimana caranya supaya saya bisa bertaubat?" Kemudian kiai tersebut menjawab, "Kalau ia benar-benar ingin bertaubat, tinggalkan dosa kamu. Jangan lagi kamu tinggal di situ. Desa tempat tinggal kamu sekarang ini adalah desa yang penuh maksiat. Banyak masyarakat yang melakukan perbuatan maksiat. Jika tetap tinggal di situ, tidak baik untuk keimanan kamu yang sedang ingin memulai untuk belajar. Saya sarankan pergilah kamu ke desa seberang. Di sana penduduknya ramah. Dan yang terpenting, sebagian masyarakat di sana adalah masyarakat yang ahli beribadah. Dengan lingkungan tempat tinggal yang baik, insya Allah kamu akan mendapat ilmu agama dengan cepat. Akan banyak orang di sana yang akan membantu dirimu untuk mendapatkan ilmu sebanyak-banyaknya." Kemudian si pemuda itu pun menuruti saran sang kiai. Ia pun berjalan menuju desa yang dimaksud oleh sang kiai. Tapi siapa sangka, di tengah perjalanan menuju desa seberang, si pemuda jatuh terpeleset. Ia meninggal seketika itu juga. Kematian si pemuda ternyata membuat malaikat rahmat dan malaikat azab saling berseteru. Mereka memperebutkan si pemuda. Menurut malaikat rahmat, si pemuda berhak mendapatkan surga karena ia telah berniat untuk bertaubat, walaupun belum sempat melakukan pertaubatan. Sedangkan menurut malaikat azab, si pemuda tidak berhak mendapatkan surga karena ia belum mencapai desa yang disarankan oleh sang kiai. Malaikat azab akan membawa si pemuda ke neraka untuk mempertanggungjawabkan perbuatan maksiat yang telah banyak ia lakukan. Perdebatan antara malaikat rahmat dan malaikat azab akhirnya membuat Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus malaikat yang menyerupai manusia untuk menyelesaikan persoalan ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala meminta malaikat untuk mengukur jarak dari tempat si pemuda meninggal ke desa yang ditinggalkan, juga mengukur ke desa yang dituju. Lebih dekat ke arah manakah? Jika lebih dekat ke arah desa yang dituju, berarti si pemuda berhak dibawa oleh malaikat rahmat ke surga. Begitu juga sebaliknya. Jika lebih dekat ke arah desa yang ditinggalkan, berarti malaikat azab membawanya ke neraka. Akhirnya setelah diukur, ternyata lebih dekat sejengkal ke arah desa yang dituju, yang disarankan oleh sang kiai. Dengan gembira, malaikat rahmat memanggul si pemuda dan membawanya ke surga. Ia telah mendapatkan rahmat dan pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitulah kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitulah kasih sayang Allah kepada hambanya. Selama hambanya tersebut ada kemauan untuk bertaubat, maka Allah akan senantiasa selalu membuka pintu taubatnya untuk hamba-hambanya yang ingin kembali menuju kebenaran. Meskipun ia telah bermaksiat
sebanyak-banyaknya. Semoga kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari kisah tersebut. Oke teman-teman, sekian yang bisa kita sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada kritik dan saran dari kalian, silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa sebelum dilanjut ke video berikutnya, alangkah baiknya jika kalian like, komen, dan subscribe channel ini, dan share video ini jika dirasa bermanfaat bagi orang lain. Saya undur diri, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.